Halo, di video kali ini saya akan membagikan dua aplikasi pinjaman online di Play Store yang aman, mudah cair, terpercaya. Jadi buat teman-teman yang sedang nyari alternatif pinjaman online, saya sarankan nontonnya sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Dan kenapa saya sering berbagi video seperti ini, membagikan informasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan terpercaya, terdaftar OJK maksudnya ya. Tujuannya adalah supaya teman-teman itu tidak terjebak dalam pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal di Play Store itu ada banyak sekali dan setiap hari bermunculan, yang satu dihapus, besoknya muncul lagi yang satunya lagi. Bahkan pemiliknya itu sama, cuma ganti-ganti nama aplikasi saja. Nah, kenapa kalau teman-teman install aplikasi pinjol ilegal kok nggak boleh? Ya jelas nggak boleh teman-teman ya, namanya saja ilegal, yang pertama. Yang kedua, kalaupun teman-teman memang kekeh mau pinjol di pinjol ilegal, itu bunganya sangat tinggi. Yang ketiga, selain bunganya tinggi adalah tenornya pendek. Tenornya rata-rata cuma 7 hari. Bahkan nggak sampai 7 hari teman-teman udah diteror, ditelepon, ditagih pinjamannya gitu ya. Nah, jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi, apa nama aplikasinya? Dua aplikasi pinjaman online yang akan saya bagikan di video kali ini. Nah, sebelum itu teman-teman subscribe dulu ya. Oke, kalau udah langsung kita lanjut aplikasi yang pertama. Di aplikasi yang pertama ada yang namanya Ringan Pinjaman Berizin OJK. Jadi Ringan ini dari PT Ringan Teknologi Indonesia. Aplikasi ini memiliki rating 3,1 dan 39.000 ulasan lebih ya teman-teman. Kemudian sudah diinstal atau di-download oleh 1 juta orang lebih. Dan tentunya yang install ya jelas pasti orang Indonesia ya. Oke, langsung aja di sini untuk produknya seperti apa. Jadi untuk Ringan ini sebenarnya lebih dikhususkan untuk para UMKM atau teman-teman yang memiliki usaha kecil-kecilan gitu ya. Dan syaratnya terbilang cukup susah ya. Kekurangannya itu, tapi kelebihannya teman-teman bisa pinjam agak banyak dan tenornya cukup panjang. Nah, syaratnya apa saja sih untuk pinjam di aplikasi ini? Ya, yang pertama sudah jelas kalian harus punya KTP. Usianya 21 tahun sampai 55 tahun ya. Selain itu nggak bisa. Nah, kemudian untuk pinjam di aplikasi ini syaratnya nggak cuma itu saja, tapi harus ada yang namanya SKU. Jadi SKU adalah surat keterangan usaha ya teman-teman. Selain SKU, teman-teman juga bisa pakai NIB, CV, atau PT. Pokoknya dokumen-dokumen yang membuktikan teman-teman punya usaha yang cukup kuat lah buktinya itu ya. SKU minimal itu teman-teman ya. Kalian kan bisa bikin gampang itu ya. Kemudian wilayah mana saja yang bisa pinjam di aplikasi ini itu terbatas, nggak seluruh Indonesia, melainkan hanya Jabodetabek. Jadi buat teman-teman yang nonton ini kebetulan wilayahnya situ Jabodetabek, ya mungkin bisa coba aplikasi ini ya. Karena dari beberapa yang saya baca itu ada beberapa kelebihan yang cukup menarik teman-teman ya. Salah satunya adalah limitnya. Teman-teman itu bisa pinjam maksimal 200 juta maksimal ya. Kalau minimalnya ya teman-teman mungkin bisa 1 juta 200 ribu, mau bilang seperti itu salah teman-teman ya. Misalnya 1 juta 2 juta itu minimalnya ya. Kemudian untuk bunga per harinya di sini adalah 0,4%. 0,04 ya, bukan 0,4 tapi 0,04%. Lalu untuk tenornya yang paling panjang adalah 36 bulan. Jadi 36 bulan itu setara 3 tahun teman-teman. Jadi lumayan panjang ya. Kalau untuk legalitas nggak usah ditanya lagi, karena yang saya share di video ini ya aplikasinya sudah pasti terdaftar di OJK ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari aplikasi Ringan ini. Nah, kita lanjut ke aplikasi yang nomor 2 teman-teman. Ya, di aplikasi yang kedua di sini ada yang namanya Ivoji, pinjaman tanpa ribet katanya. Ini dari PT Finansia Aira Teknologi ya teman-teman. Jadi aplikasi ini memiliki rating 4,4, cukup bagus ya. Dan sudah diinstal oleh 1 juta orang lebih. Jadi udah cukup banyak ya. Kemudian gimana sih untuk spesifikasi apaan ya nyebutnya ya, produk pinjamannya ya teman-teman seperti apa? Jadi teman-teman di sini bisa pinjam mulai dari 500.000 sampai limit yang paling besar itu adalah 4 juta rupiah. Lalu untuk tenornya yang paling pendek adalah 3 bulan dan yang paling panjang adalah 6 bulan. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang sesuai gitu. Mau bunganya lebih ringan ya pilih yang tenor pendek.
mau yang tenornya bukan tenor cicilannya ringan tapi tenornya panjang gitu ya. Nah, kemudian bunganya berapa nih? Bunga di aplikasi Ivoji ini adalah 36% per tahun. Apakah itu mahal? Ya, kita bisa nilai ketika kita sudah hitung ya, teman-teman. Jadi saya kasih tahu buat teman-teman, per Januari 2024 itu aturan bunga dari OJK itu adalah 0,3% per hari untuk pinjaman online seperti ini ya. Jadi kalau di sini tertulis 36% per tahun Ivoji ini, ya kita tinggal bagi aja ya. 36 dibagi 365 hari. Jadi ketemunya 0,09% per hari, teman-teman. Artinya Ivoji ini masih mematuhi aturan OJK. Ya, memang karena sudah terdaftar di OJK, teman-teman ya. Kadang walaupun sudah terdaftar di OJK itu ada saja yang menyimpang, tapi enggak semuanya gitu. Kemudian untuk pencairan, teman-teman di sini akan terima utuh, nggak ada biaya tambahan atau potongan admin di awal. Biasanya kita lihat itu banyak kasus seperti itu ya. Kalau ini nggak ada potongan admin di awal. Jadi secara penuh sesuai jumlah pinjaman yang teman-teman pinjam gitu. Contoh di sini teman-teman pinjam 2 juta dengan jangka waktu 90 hari. Nah, maka totalnya di sini adalah 2.180.000. Jadi dari angka 2 juta menjadi 2.180.000. Untuk syarat pinjam di aplikasi ini, teman-teman bisa pinjam kalau usianya 21 tahun ke atas dan maksimalnya adalah 65 tahun ya, teman-teman. Kemudian untuk dokumennya teman-teman perlu KTP saja dan ada juga di sini NPWP, teman-teman. Jadi kalau nggak ada NPWP mungkin nanti bisa dipilih yang tidak punya atau tidak ada gitu ya. Saya sendiri juga sudah pernah bahas aplikasi ini, nanti videonya saya taruh di deskripsi ya, coba ditonton aja. Saya pernah bikin seputar aplikasi Ivoji ini ya. Jadi itulah tadi 2 pinjaman online yang mudah cair dan terpercaya, teman-teman ya. Gimana menurut kalian di antara 2 aplikasi yang saya sebutkan tadi, mana yang lebih murah, mana yang lebih worth it? Silahkan ditulis di kolom komentar, oke? Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.